Hari ini kita akan membahas sebuah paradoks yang luar biasa tentang sang raksasa yang menutupi sepertiga planet kita, Samudra Pasifik. Ya, ini adalah samudra terbesar di dunia, tapi percaya atau tidak, ukurannya terus menyusut. Yuk, kita cari tahu kenapa. Oke, langsung aja kita mulai dari pertanyaan dasarnya. Gimana ceritanya sebuah samudra bisa jadi segede ini? Nah, jawaban singkatnya, itu karena Pasifik sebenarnya bukan samudra yang baru terbentuk, tapi dia itu sisa dari sesuatu yang jauh lebih besar lagi. Biar kebayang segede apa, coba deh lihat angka ini. 165 juta kilometer persegi lebih, gila kan? Itu artinya lebih dari 30% dari seluruh permukaan bumi kita. Luasnya benar-benar susah buat dibayangin. Dan ini nih fakta yang benar-benar bikin kita paham skalanya. Coba Anda bayangin ya, kita ambil semua benua, Asia, Afrika, Amerika, Antartika, Eropa, dan Australia, terus kita cemplungin semua ke Pasifik. Hasilnya, semuanya muat, bahkan masih ada sisa tempat. Segitu besarnya samudra ini. Jadi, dari mana asal-usul si raksasa ini? Well, ceritanya dimulai jutaan tahun yang lalu. Kisah tentang lautan purba yang bahkan lebih masif dari Pasifik. Jadi, Pasifik ini pada dasarnya adalah sebuah peninggalan. Yuk kenalan sama Pantalasa? Inilah dia, super lautan global, yang dulu mengelilingi satu-satunya daratan besar di planet ini, super benua Pangea. Kalau Pangea itu panggung utamanya, Pantalasa ini adalah teaternya yang maha luas. Biar gampang, bayangin aja gini. Pantalasa itu ibarat kue ulang tahun yang utuh dan super besar. Nah, Samudra Pasifik yang kita kenal sekarang, walaupun kelihatannya raksasa, sebenarnya cuma potongan kue terbesar yang tersisa setelah benua-benua mulai pecah dan misah. Nah, kutipan dari seorang ahli ini benar-benar merangkum semuanya dengan pas. Samudra Pasifik modern kita ini bukan samudra baru ya, tapi sebuah warisan dari zaman geologi yang beda banget. Dia itu kayak gema dari lautan purba yang dulu pernah mendominasi dunia. Terus apa dong yang bikin Pantalasa menyusut dan akhirnya jadi Pasifik? Jawabannya ada di kelahiran samudra lain di sisi planet yang berlawanan. Garis waktu ini nunjukin gimana ceritanya. Jadi, Pangaea itu nggak abadi. Sekitar 200 juta tahun lalu, daratan raksasa itu mulai retak. Dan retakan inilah yang jadi cikal bakal Samudra Atlantik. Nah, seiring Atlantik makin lebar, Pantalasa di sisi lain planet terpaksa harus ngalah, alias menyusut. Jadi, ini dia poin kuncinya. Permukaan bumi itu terbatas. Saat ada ruang baru yang tercipta di satu tempat, yaitu Samudra Atlantik, maka ruang di tempat lain harus hilang. Intinya, setiap sentimeter Atlantik melebar, itu artinya Pasifik jadi makin sempit. Proses penyusutan ini tentu aja ada akibatnya. Dan akibatnya ini dahsyat banget. Proses inilah yang menciptakan salah satu zona geologis paling aktif dan paling berbahaya di planet kita. Ironis banget ya, nama Pasifik itu artinya tenang atau damai. Nama ini dikasih sama penjelajah Fernando de Magallanes yang waktu itu kebetulan lagi berlayar pas lautnya lagi kalem. Tapi, nama ini menutupi kenyataan yang jauh lebih bergejolak. Jawabannya tentu saja tidak. Jauh di balik permukaannya yang kelihatan tenang itu, dasar Samudra Pasifik adalah arena kekacauan geologis yang luar biasa. Dan ini buktinya, cincin api atau the Ring of Fire. Jadi saat lempeng Pasifik yang terus menyusut ini dipaksa nyungsep ke bawah lempeng benua di sekelilingnya, proses ini namanya subduksi, ini yang memicu gempa bumi raksasa, letusan gunung berapi, sampai tsunami. Jadi ketenangan Pasifik itu cuma di permukaan aja. Lantas, gimana nasib si raksasa ini di masa depan? Proses penyusutannya ini masih terus berjalan loh, bahkan saat kita bicara sekarang. Lempeng Pasifik terus bergerak, nyungsep ke bawah benua di sekitarnya dengan kecepatan sekitar 7-11 cm per tahun. Mungkin kedengarannya nggak seberapa ya, tapi dalam skala waktu geologi ini tuh ngebut banget. Para ilmuwan memprediksi kalau tren ini terus berlanjut, Samudra Pasifik pada akhirnya bakal benar-benar tertutup, lenyap. Nanti benua Asia, Australia, dan Amerika bakal saling bertabrakan dan menutup samudra yang dulu jadi yang terbesar di dunia. Nah, tertutupnya Pasifik ini bakal jadi awal dari terbentuknya super benua berikutnya. Para ahli geologi punya beberapa skenario tentang wujudnya nanti dengan nama-nama keren kayak Novo Pangea atau Amasya. Ini adalah bagian dari siklus alami planet kita, siklus pembentukan dan perpecahan benua. Jadi saat kita menatap luasnya Pasifik hari ini, kita sebenarnya lagi melihat sisa-sisa masa lalu sekaligus gambaran sekilas dari masa depan bumi yang jauh banget. Samudra terbesar kita ini adalah raksasa yang sedang berjalan menuju akhir riwayatnya. Pertanyaannya, saat dia menghilang dan superbenua baru lahir, dunia kita nanti bakal kayak apa ya?
Sebuah pemikiran yang luar biasa untuk kita renungkan.